Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin, berkaitan dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi insyaallah kita akan bersama-sama ya menyambut dan menunaikan puasa Ramadan. Maka kajian kita pada pagi ini adalah berkaitan dengan tarhib Ramadan. Bagaimana kita ya menyambut datangnya bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menegaskan, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi puasa ini sebenarnya bukan hal yang baru, tapi merupakan ibadah yang sudah sangat lama, yang juga dilakukan oleh nabi-nabi dan umat-umat jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena puasa ini merupakan ibadah yang sangat penting ya, sehingga dia merupakan ibadah yang senantiasa dilaksanakan oleh manusia. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang perlu kita lakukan ya, dengan datangnya bulan Ramadan ini? Di antaranya yang pertama adalah kita perlu menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh persiapan. Jadi kita harus bersiap-siap ya, dengan semaksimal mungkin dengan datangnya atau dengan akan datangnya bulan Ramadan. Kira-kira apa yang perlu kita persiapkan? Yang pertama adalah ya, persiapan jasmania atau persiapan jasadiah. Ya, fisik kita perlu kita persiapkan. Ya, kesehatan kita perlu kita jaga, karena puasa Ramadan ini membutuhkan kekuatan fisik. Jasmani kita harus kuat, harus sehat ya. Maka ini persiapan yang perlu kita lakukan. Secara jasmani harus kita sehat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ya bagaimana kita menjaga kesehatan kita ya, agar
kita bisa melaksanakan puasa Ramadan itu dengan baik. Yang kedua, agar kita menyiapkan jasmani kita itu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang halal. Kenapa seperti itu? Ya, karena di bulan Ramadan itu kita banyak sekali melaksanakan ibadah, ya. Dan syarat diterimanya amal ibadah kita adalah jangan sampai kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang di situ mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus berhati-hati di dalam mengkonsumsi makanan. Ya mungkin kalau kita tahu kalau itu barang haram atau bahan haram, tidak halal, ya berarti kita akan menjauhinya. Tapi kalau berkaitan dengan produk-produk sekarang, produk-produk sekarang, kita sekarang itu lebih mengandalkan makanan minuman siap saji, makanan jadi. Kalau makanan itu diolah sendiri, kita tahu bahannya, tahu cara mengolahnya. Tapi kalau makanan-makanan instan yang kita beli, itu kita tidak tahu bahannya apa, alat yang dipakai itu apa. Jangan sampai nanti kita asal mengkonsumsi. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, masakan-masakan sekarang itu banyak menggunakan bahan-bahan tambahan, tidak hanya bahan utama saja. Nah, bahan-bahan tambahannya ini kita tidak tahu. Kalau kita masak sendiri tadi kita tahu bahan-bahannya apa saja kita tahu. Tapi kalau yang masak orang lain, nah ini kita harus hati-hati. Jangan sampai di situ nanti ada bahan-bahan yang tidak halal, sehingga itu akan menjadikan ibadah dan puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda la yuqdzafal luqmatal haram fi jawfihi ma yutaqabbal minhu amalun arba'ina yauman. Sesungguhnya seorang hamba itu apabila dia memasukkan satu suap makanan haram ke dalam perutnya, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah selama 40 hari. Kalau menjadi daging, ayyuma abdin nabata lahmuhu minas sukhti war riba fannaru aula bihi. Siapapun hambanya kalau dia dagingnya itu tumbuh dari makanan haram dan riba, maka tempat kembalinya adalah neraka. Sehingga ini harus kita hati-hati, jangan sembarangan jajan, jangan sembarangan beli makanan. Bahkan termasuk makanan yang sudah kita kira itu halal, jagung misalnya, kita beli jagung bakar, ternyata yang haram adalah alatnya. Misalnya yang bakar-bakar ini kita harus hati-hati. Ayam bakar, ikan bakar, sosis bakar, bakso bakar, jagung bakar. Ini kita harus hati-hati. Kenapa hati-hati? Karena biasanya alat untuk membumbuinya itu menggunakan kuas. Kuasnya itu banyak yang terbuat dari bulu. Bulunya kebanyakan bulu babi. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga itu bisa
ya, menghalangi tadi untuk diterimanya puasa dan ibadah kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang perlu kita persiapkan adalah persiapan ilmu. Di dalam kita menjalankan ibadah puasa itu, ya, ilmu kita perlu kita barui, perlu kita update yang dengan puasa, ya, supaya apa? Supaya ibadah itu lebih sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fikhin fiddin." Tidaklah Allah itu disembah dengan lebih baik dengan mendalami agamanya. Ya. Wal ilmu bit ta'allum, dan ilmu itu harus dengan belajar. Jadi supaya ibadah kita lebih sempurna, ya, pahalanya lebih sempurna, ibadah kita lebih baik, maka perlu kita persiapkan ilmunya, ya, ilmu supaya ibadah kita itu lebih baik. Umar bin Khattab mengatakan, al ilmu qabla al amal. Kita harus membekali diri kita dengan ilmu sebelum kita beramal, ya, karena amal itu bertumpu pada ilmu. Kalau ilmunya keliru, ya amalnya bisa keliru, apalagi tidak dilandasi dengan ilmu, ya. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Wa kam min qaimin, berapa banyak orang-orang yang qiyamul lail laisa lahu min qiyamihi illa sahar, dia tidak mendapatkan apa-apa dari, ya, qiyamul lailnya itu kecuali hanya kantuk saja. Ini jangan sampai. Perlunya tadi kita membekali diri kita di dalam menyambut bulan Ramadan ini dengan ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya, kita pelajari bagaimana puasa kita agar lebih baik, syarat rukunnya kita perbaiki, ya, kemudian juga kita perlu nanti, ya, kaji hikmah yang berkaitan dengan puasa, karena kalau kita kaji banyak sekali itu kenapa kita diperintahkan oleh Allah, ya, supaya kita berpuasa, karena banyak sekali hikmah-hikmah dari perintah puasa itu, yang itu akan lebih menguatkan, ya, semangat kita di dalam menjalankan puasa Ramadan. Juga kita perlu, ya, memahami dengan betul apa sebenarnya tujuan dari puasa. Ya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah tadi untuk berpuasa? Di antaranya adalah, ya, la'allakum tattaqun. Tujuannya, tujuan utamanya itu supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, takwa ini yang terbaik. Ya, jadi takwa itu adalah hal terbaik. Maka selalu dipesankan oleh para khatib, ya, diingatkan agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Puasa itu adalah merupakan, ya, bentuk syukur kita kepada Allah, ya, la'allakum tashkurun.
Jadi puasa itu bentuk syukur kita kepada Allah, karena Allah sudah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, ya, nikmat makan, nikmat sehat, nikmat umur, ya, maka itu harus disyukuri. Di antaranya adalah dengan puasa itu. Jadi puasa itu adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Juga puasa itu merupakan, ya, zakat jasmaniah kita, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-siyam. Zakatnya dari badan kita itu adalah puasa. Itu zakat badaniah kita, puasa itu, ya. Jadi segala sesuatu itu ada zakatnya. Jadi zakat itu tidak hanya berkaitan dengan harta saja. Artinya, ya, zakat itu adalah harus ada, ya, bagian yang diberikan oleh Allah kepada kita, ya, jasmani kita tadi itu harus ada bagian yang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali nanti di antara hikmahnya, ya, kita berpuasa. Puasa itu juga merupakan penyeimbang antara kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Ya, jadi puasa itu untuk menyeimbangkan kebutuhan jasmaniah dan rohaniah. Karena kebutuhan manusia itu tidak hanya jasmaniah saja. Kalau jasmaniah itu makan, minum, tidur, ya, kebutuhan biologis itu jasmaniah. Sedangkan kebutuhan ruhiyah itu ya ibadah. Nah, di antaranya adalah puasa itu. Sehingga dikatakan puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Kenapa? Itu yang paling ideal. Ya, sehari rohani, sehari jasmani, sehari rohani, sehari jasmani. Dari rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara beberapa tujuan, ya, kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Kemudian yang berikutnya, bahwa yang perlu kita persiapkan di bulan Ramadan itu adalah persiapan materi, di mana bulan Ramadan itu, ya, merupakan bulan di mana kebutuhan materi ini jauh lebih banyak, ya. Kenapa jauh lebih banyak? Karena banyak kebutuhan-kebutuhan yang harus kita persiapkan, ya. Untuk kebutuhan misalnya sedekahnya, infaknya, zakatnya, bulan Ramadan kita dianjurkan untuk banyak-banyak, ya, bersedekah, berinfak, karena bulan Ramadan itu adalah termasuk bulan santunan, ya. Kenapa kita perlu persiapan tadi secara finansial? Ya, karena biasanya di bulan Ramadan itu, ya, kalau di tradisi kita dalam masyarakat kita ini perlu kita siap-siap gitu, ya, secara finansial, secara materi, ya. Bahan-bahan kebutuhan pokok itu di bulan Ramadan semuanya naik apa turun? Naik semua. Ini udah siap-siap ini, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini termasuk kalau dalam analisis ekonomi itu bulan peningkatan ekonomi itu di bulan Ramadan, ya. Itu termasuk keberkahan bulan Ramadan, barokahnya Ramadan. Kalau dalam teori ekonomi itu kan semakin, ya,
mahal harga kebutuhan itu kan tingkat konsumsinya semakin rendah gitu ya. Kalau dalam teori ekonomi, maka bulan Ramadan itu ya keluar dari teori ekonomi. Kenapa begitu? Karena justru ketika kebutuhan pokok itu harganya melambung, daya beli masyarakat makin bertambah atau makin berkurang? Makin bertambah. Ya, kalau dalam teori ekonomi kan begitu, semakin mahal harga suatu barang maka daya belinya akan menurun. Ya. Tapi itu beda dengan bulan Ramadan, terutama ya kalau dikaitkan itu dengan ibadah. Ya, karena ekonomi itu kaitannya nanti dengan ibadah. Ekonomi itu sangat berkaitan erat dengan ibadah. Semakin baik ibadahnya, insya Allah akan semakin baik rezeki dan ekonominya. Ya. Jadi itu termasuk keberkahan bulan Ramadan. Ya, orang bulan Ramadan itu jualan apa saja laku. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana ditambahnya rezeki orang-orang beriman. Jadi rezeki orang-orang beriman di bulan Ramadan tambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bulan Ramadan itu termasuk bulan peningkatan ekonomi. Ya, itu tadi keluar dari teori ekonomi ya. Karena yang buat teori ekonomi bukan orang beriman. Tapi kalau dalam teori Islam itu kan begitu. Jadi itu terjadi pertentangan teori. Dalam Islam itu orang sedekah itu malah nambah rezekinya. Ya kan? Orang sedekah itu malah nambah rezeki. Dalam logika ekonomi gimana orang dikurangi kok malah nambah? Ya, dia sedekah itu kan mengurangi, nampaknya gitu. Tapi kalau dalam Islam kan tidak. Ya. Sedekah, zakat, infak itu bukan mengurangi rezeki. La yang kusul malu bis sedekah. Ya, jaminannya. Jadi harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah, tapi malah bertambah. Ya, jadi ini perlu nanti kita persiapkan secara finansial ya, untuk persiapan menyambut bulan Ramadan. Dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu adalah ajwadun nasi fi Ramadan. Ya. Jadi beliau itu adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Ini tradisi di dalam masyarakat Islam itu di bulan Ramadan itu, masya Allah tadi rezeki itu berlimpah itu ya karena banyaknya orang-orang yang bersedekah. Ya, dengan itu sehingga apa? Orang-orang yang seharusnya tidak mampu ya belanja, ketika ada orang yang bersedekah mereka akan mampu belanja. Ya, orang-orang yang kesulitan itu, sehingga pergerakan ekonomi itu berjalan karena ada terangkatnya orang-orang yang tidak mampu tadi, sehingga dia mampu untuk belanja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, yang persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan iman kita. Jadi iman kita perlu kita kuatkan, keimanan kita perlu kita perbaiki. Kenapa perlu kita kuatkan, kita perbaiki? Karena iman ini menjadi pondasi. Iman ini menjadi ya pijakan dari kekuatan kita dalam melaksanakan amal-amal yang berat. Jadi iman ini pondasinya. Kita mampu melaksanakan amal yang berat kalau pondasinya ini kuat, kalau keimanannya ini kuat,
Kalau imannya tidak kuat, ya nggak akan mampu. Ya. Jadi kekuatan yang paling besar yang dimiliki, ya, itu adalah keimanan. Maka ini yang harus kita perkuat, kita perkokoh, kita perbaiki. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menguatkan keimanan kita? Ya. Bagaimana kita memperbaiki keimanan kita? Yang pertama, ya, harus dikuatkan ilmu pengetahuan kita tentang keimanan itu. Ya, ini yang biasa kita lakukan berkaitan dengan materi akidah itu. Akidah itu yang kita kuatkan, ya, terutama akidah yang berkaitan dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus kuat, yakin bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik untuk kita. Jadi ketika Allah memerintahkan segala sesuatu, itu adalah untuk kebaikan kita. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana kita menguatkan keimanan kita, yaitu dengan memperbanyak volume dan variasi ibadah kita. Para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Bertambahnya iman itu dengan bertambahnya ketaatan, ya, berkurangnya iman itu dengan bertambahnya maksiat. Maka yang perlu kita perbaiki adalah, ya, kita memperbanyak ketaatan kita, kita memperbanyak amal soleh kita, ya, karena amal soleh ini yang bisa menguatkan keimanan kita. Maka selalu dikaitkan antara amal dengan iman. Nah, ini dulu pernah kita bahas juga, ya, dalam materi akidah itu, ya, hubungan antara amal dengan iman, bahwa amal itu menguatkan iman, ya. Maka dikaitkan. Contoh, Rasul mengatakan, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Kalau kamu melihat orang yang membiasakan diri datang ke masjid, maka saksikanlah bahwa dia itu orang iman, orang yang beriman. Ya, karena orang datang ke masjid itu nggak punya kepentingan lain, Pak. Ya kan? Apa kepentingannya orang datang ke masjid? Bukan karena kepentingan ekonomi, bukan karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan apa-apa. Adalah karena kepentingan imannya. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dicontohkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau ada orang melakukan keburukan, itu artinya imannya sedang hilang atau menurun. Sehingga Nabi mengatakan, ya, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min. Orang itu tidak akan berzina kalau dia dalam keadaan iman. Wala yashrabul khamra khina yasrabuha wa huwa mu'min. Orang itu tidak akan mengkonsumsi minuman keras kalau dalam keadaan iman. Wala yashrikus sarik khina yasrik wa huwa mu'min. Orang itu tidak akan mencuri kalau dia dalam keadaan beriman. Ya, dikaitkan antara kebaikan itu dengan iman, keburukan juga dengan iman. Maka agar keimanan kita semakin baik dalam menyambut bulan Ramadan, ya harus kita biasakan dengan kebaikan-kebaikan itu. Sholat kita perbaiki, ya, puasa kita perbanyak. Itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu, ya, memperbanyak, ya, mempersiapkan diri untuk menyambut Ramadan itu dengan memperbanyak amal ibadahnya, terutama puasanya. Bahkan dalam riwayat itu diriwayatkan oleh Aisyah, ya, Nabi itu tidak pernah puasa lebih banyak kecuali di bulan apa? Di bulan Sya'ban. Seakan-akan puasa semuanya, illa qalil, kecuali sedikit. Nah, ini karena untuk mempersiapkan tadi,
Ya, jadi untuk melakukan kebaikan itu perlu persiapan, perlu latihan. Ya, kita mampu karena ada latihan. Latihan dulu, tidak tiba-tiba. Ya, kalau kita tiba-tiba, yang namanya tiba-tiba itu ya nanti juga hilangnya juga cepat. Ya, apa yang datangnya cepat itu hilangnya cepat juga. Ya, maka nanti orang-orang yang tahan, ya, tahan untuk menghidupkan bulan Ramadan, nah itu biasanya orang-orang yang memang sebelumnya persiapannya lebih, ya, lebih baik, jauh-jauh hari udah bersiap-siap sehingga lebih tahan lama. Ya, rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi yang perlu dipersiapkan tadi untuk memperbaiki keimanan kita diantaranya adalah dengan memperbanyak atau memvariasi ibadah kita. Ya, mungkin sholatnya diperbanyak, puasanya. Jadi tidak harus, yang namanya juga persiapan itu pelatihan, ya, pemanasan. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak puasa sunnah, memperbanyak sedekahnya, memperbiasakan diri sholat berjamaah. Yang berat itu kan sholat jamaah. Ya, sholat jamaah itu termasuk berat. Menjaga sholat jamaah, apalagi di bulan Ramadan itu ya. Ya, menjaga sholat berjamaah. Ini biasanya yang sudah terbiasa jamaah begini ringan, Mbak, ya. Jadi kalau sudah terbiasa itu sebenarnya ringan. Ramadan tidak Ramadan ya jamaah. Tapi kalau bagi yang tidak terbiasa, nah ini berat. Ya, berat. Maka biasanya yang bertahan dari awal sampai akhir Ramadan atau bahkan setelah Ramadan ya, yang biasanya sudah terbiasa jamaah itu. Nah, ini kan kebaikan itu harus dibiasakan. Kemudian membiasakan diri dengan qiraatul Quran. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif ini yang perlu kita perbanyak. Ya, jadi kalau kita membaca Al-Quran itu yang berat kan bukan membacanya sebenarnya, tapi yang berat adalah istiqomahnya. Ya, jadi yang termasuk amal yang terbaik itu adalah yang istiqomah. Adwamuha wa in qalla, sedikit tapi terus. Ya, jangan sampai nanti ada orang yang dia banyak melakukan tapi hanya sementara saja. Ya, begitu dia. Karena amal yang seperti itu orang akan cepat bosan. Gitu ya. Jadi kalau langsung banyak, orang itu akan bosan. Tapi kalau sedikit, sedikit tapi terus, itu lebih tahan lama, nggak bosan nih. Kenapa? Sedikit-sedikit ya. Ya ibarat orang makan, dia langsung makan banyak, ya dia kasih lagi udah nggak mau. Tapi kalau makannya sedikit, sedikit terus, beramal bukan hal yang harus banyaknya, bukan. Tapi kontinuitasnya ini yang penting, harus dijaga. Ya, nah, kalau sudah terbiasa di bulan Ramadan ditingkatkan, ya malah bagus gitu kan. Tapi kalau tiba-tiba mau baca Al-Quran di bulan Ramadan dengan volume yang lebih banyak, nah ini kalau tidak terbiasa tadi nggak akan kuat. Ya, itu dicontohkan oleh para ulama kita. Ada yang menghatamkan dalam satu bulan itu sampai 60 kali juga ada. Ya, dalam sehari sampai sekian juz juga ada. Ya, kenapa? Karena sudah terbiasa. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik ini yang akan menguatkan kita, ya, yang di bulan Ramadan ini akan lebih mampu bagi kita untuk meningkatkannya kembali. Kemudian yang ketiga yang berkaitan dengan keimanan kita adalah perlu memperbaiki niat. Ya, niat dan keikhlasan. Niat ini kaitannya dengan keikhlasan. Jadi harus kita perbaiki bahwa tujuan kita, ya, di dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan itu adalah untuk mencari ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tujuan
kita dalam beribadah. Maka ibadah itu diartikan adalah fi'lu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ibadah itu adalah melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ya. Jadi ibadah itu melakukan segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka ini di bulan Ramadan itu tujuannya kita adalah mencari ridho dan cinta Allah. Kalau orang itu sudah mendapatkan ridho Allah, orang itu sudah mendapatkan cinta Allah, maka dia akan memiliki dan mendapatkan segalanya. Ya, itu orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan dalam hidupnya, dunia dan akhiratnya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan ya dalam persiapan menyambut bulan Ramadan itu? Yang berikutnya adalah kita perlu menyambutnya dengan penuh kegembiraan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa kita perlu bergembira dengan datangnya bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada hal yang terbaik ya yang kita peroleh kecuali rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Ya, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, bi fadlillahi, ya, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah. Ya, dengan karunia, karena adanya karunia dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah bergembiralah kalian. Jadi kegembiraan kita karena di dalam bulan Ramadan itu dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat Allah. Huwa khairum mimma yajma'u. Ya. Huwa, karunia dan rahmat Allah itu khairun, lebih baik, mimma, dibandingkan dengan apa saja yang mereka kumpulkan. Nah tadi termasuk ya kita patut bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau Ramadan itu dibeli dengan harta kekayaan kita nggak cukup. Khairun mimma yajma'u. Ya, dengan rahmat dan karunia Allah. Rahmat karunia Allah itu sangat mahal. Itu diberikan oleh Allah kepada kita di bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yunza'ur rahmatu illa min syaqiyyin." Maka sungguh celaka nanti orang-orang yang di bulan Ramadan itu tidak memperoleh rahmat Allah. Ya, jadi kalau di bulan Ramadan itu kita tidak mendapatkan rahmat Allah, itu termasuk bagian dari orang-orang yang celaka. Di mana rahmat Allah diperbanyak di situ, dia nggak dapat. Ya, maka dengan itulah fabidzalika falyafrahu, maka bergembiralah. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu? Yang pertama adalah bahwa di bulan Ramadan itu ya pahala amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pahala amal yang sunnah saja itu dilipat gandakan oleh Allah seperti amalan wajib. Itu hanya terjadi di bulan Ramadan. Ya, jadi amalan sunnah itu kan sebanyak apapun gak akan bisa menyamai amalan wajib. Tapi di bulan Ramadan ini diberikan keistimewaan oleh Allah, orang yang melakukan sunnah ya
pahalanya ditingkatkan oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah sehingga seperti orang melakukan wajib. Ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini kalau orang melakukan kebaikan, ini termasuk rahmat Allah tadi. Kalau orang melakukan kebaikan itu pahalanya diperbanyak oleh Allah, 1 bisa banding 10 gitu ya, dilipat gandakan 10 kali lipat. Wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang dia melakukan 1 kebaikan, maka dia akan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipatnya. Gitu kan? Kemudian dalam ayat lain bahkan lebih dari itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti orang-orang yang menanam 1 bulir padi, kemudian menumbuhkan 7 batang, kemudian 1 batangnya itu menghasilkan 100 bulir, sehingga itu ya jumlahnya bisa 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah itu akan melipat gandakannya kepada orang-orang yang dikehendakinya. Nah, ini kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, karena di situ banyak sekali kebaikan-kebaikan yang diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan tadi, celaka orang yang ketika kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, tapi dia nggak dapat. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa di antara bentuk rahmat Allah di bulan Ramadan itu adalah bahwa di bulan Ramadan itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang yang tidak dapat pengampunan di bulan Ramadan itu orang yang celaka. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang dia melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh iman dan berharap ridha Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain juga disebutkan as-shalawatul khamsu, salat 5 waktu, wal jum'atu ila jum'at wa ramadan ila ramadan mukaffaratun lima bainahuma idza jtunibatil kabair. Ya Bu, salat 5 waktu ya, dari satu salat ke salat yang lain, dari Jumat kepada Jumat yang berikutnya, puasa Ramadan sampai puasa Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa yang ada di antaranya. Nah, ini termasuk tadi rahmat, bentuk kasih sayang Allah itu adalah Allah memberikan pengampunan. Ya, maka ini tadi fabidzalika falyafrahu. Kemudian yang ketiga, di antara bentuk rahmat Allah di bulan Ramadan itu adalah bulan Ramadan itu dijadikan oleh Allah, apa yang ada di dalam bulan Ramadan itu semuanya adalah yang terbaik. Yang ada di dalam bulan Ramadan itu semuanya adalah yang terbaik. Ya, termasuk apa? Hari-harinya termasuk hari-hari yang terbaik. Ya, bulan Ramadan itu adalah termasuk bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lain. Di bulan Ramadan itu ada malam yang terbaik, namanya Lailatul Qadar. Di bulan Ramadan itu juga turun kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Ya, bulan diturunnya Al-Quran, kitab yang terbaik, ya, diturunkan kepada nabi yang terbaik, pada malam yang terbaik, pada bulan yang terbaik, untuk umat yang terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kita, ya, umat Islam ini adalah khaira ummatin ukhrijat linnas, yang dihadirkan oleh Allah untuk seluruh manusia.
kita menjadi terbaik. Kenapa? Karena adanya Al-Quran. Ya, kita dijamin oleh Allah menjadi umat yang terbaik karena adanya kitab yang terbaik, yaitu Al-Quran. Jadi maka kalau kita menjadi manusia terbaik, ya jadilah ahlul Quran. Ini para hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran itu kan khairukum, ya tidak ada disebut khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian itu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi kita dijamin oleh Allah menjadi umat yang terbaik itu karena Allah menurunkan Al-Quran. Gak ada orang itu menjadi baik kalau dia tidak mempelajari Al-Quran. Ya, diturunkan pada malam terbaik, pada nabi terbaik, pada bulan terbaik. Maka di malam itu digelar pesta besar-besaran, ya, yang namanya Lailatul Qadar itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Itu terjadi di bulan Ramadan. Ya, maka tadi bagaimana kita tidak bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian karena di bulan Ramadan itu adalah bulan diterimanya doa-doa kita. Ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doa seorang pemimpin yang adil. Yang kedua adalah doa orang yang berpuasa. Yang ketiga adalah doa orang-orang yang teraniaya. Ya, tapi ya tadi perlu kita sampaikan lagi, doa itu akan diterima kalau makanan kita halal. Ya, walaupun bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah seperti itu, ada 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang ketika berpuasa, tapi ya lagi-lagi penghambatnya itu adalah makanan atau minuman haram. Ya, jadi kalau dia makan minuman haram ya tidak diterima juga, gitu ya. Maka harus hati-hati, persiapkan benar-benar. Kalau untuk makanan ini kita hati-hati. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, kita contohkan dulu seorang ulama yang namanya Imam siapa itu, seorang ahli tasawuf, ya. Itu beliau suatu ketika selesai melaksanakan haji, ya, dia kemudian berangkat ke Baitul Maqdis. Ya, sebelum berangkat dia beli bekal makanan, yaitu membeli kurma. Nah, ketika dia menerima kurma itu, dia melihat di bawahnya itu ada 1 butir buah kurma yang terjatuh. Dia pikir itu adalah kurma yang dia beli itu jatuh, dimakan. Ya, Ibrahim bin Adham, ya, ulamanya itu Ibrahim bin Adham. Jadi setelah itu dia berangkat ke Baitul Maqdis. Untuk apa? Ya ibadah di sana, di Baitul Maqdis. Nah, ketika dia ibadah di sana, dia mendengar 2 orang yang berbicara. Dia katakan itu adalah Ibrahim bin Adham. Ya, doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah. Ya, karena dia seorang ahli tasawuf. Seorang ahli tasawuf itu adalah orang yang sangat menjaga diri dari haram. Ya, ini bagian penting. Nah, 1 orang lagi mengatakan, sayang sekali sekarang ibadahnya, doanya nggak dikabulkan oleh Allah gara-gara 1 butir buah kurma yang dimakan itu bukan miliknya. Ya, kemudian Ibrahim bin Adham mendengar itu, ucapan itu, dicari, ini suara siapa? Tapi nggak ada orang di situ. Ya, dalam satu riwayat disebutkan itu adalah 2 malaikat yang sedang bercakap membicarakan Ibrahim bin Adham. Mendengar itu, apa yang dia lakukan? Segera dia kembali, ya, ke Makkah. Dia cari itu
penjual kurmanya itu dulu, tapi nggak ketemu. Ya, yang ada di situ adalah anak muda. Kemudian dia bertanya, wahai anak muda, kemana orang tua yang menjual kurma di sini? Ya, anak itu kemudian mengatakan, itu adalah ayahku. Beliau sudah almarhum, sudah meninggal dunia. Ya. Kemudian apa yang dilakukan dia? Ya, cerita bahwa tanpa sengaja dia memakan satu butir kurma itu, dan dia minta diikhlaskan kepada keluarga, pada anak-anaknya. Kemudian anak itu mengatakan, keluarganya bukan saya aja, tapi banyak. Ya, minta diikhlaskan semua. Ya, baru setelah itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya tadi. Ya, satu butir buah kurma yang tanpa disengaja dimakan itu bisa menghalangi doanya, ibadahnya. Nah, tadi ya, doa kita, dan diantara yang paling berharga itu ya, kalau doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Ya, bolehlah kita tidak punya apa-apa gitu ya, tapi kalau doa kita dikabulkan oleh Allah, itu adalah kenikmatan. Kita bisa minta kepada Allah apa saja kalau doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerima doa-doa orang yang berpuasa. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan itu? Karena bulan Ramadan itu adalah bulan ditambahnya kenikmatan dan rezeki orang-orang yang beriman. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Allah itu memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman itu banyak sekali kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa huwa syahrun yuzadu fihi rizqul mu'min. Di bulan Ramadan itu ya, bulan ditambahnya rezeki orang-orang beriman. Tadi sudah kita jelaskan ya, di bulan Ramadan itu terjadi bulan peningkatan ekonomi. Ini bahkan bagi orang-orang yang non muslim juga menikmatinya juga ya, ikut jualan, ikut ya, itu banyak juga yang laku juga gitu ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih berapa menit, Pak? Habis, Pak. Silakan kalau ada yang sampaikan. Cukup? Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan berkaitan dengan persiapan kita di dalam menyambut bulan Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah kekuatan jasmani dan rohani kita, agar kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini dengan penuh ya, penuh kekuatan ya, sehingga kita bisa memperoleh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.